Kami adalah mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang daerah, budaya, agama yang berbeda-beda, menyatu dan tinggal di tempat tinggal yang sama di sebuah asrama, dan saksikan cerita dari kami yang kami sajikan dalam bentuk video ini. Video ini bertepatan dengan momen Paskah di asrama dengan tema berpaling kepada Sang Hidup dengan subtema Paskah membangkitkan kembali harapan dan kesatuan warga Askar Seba menuju kepada kehidupan yang lebih berkualitas. Cerita dimulai saat salah satu pegawai asrama yang bernama Mas Bowo membawa selembar kertas yang berisi pengumuman mengenai peraturan tinggal di asrama yang ditunjukkan untuk seluruh penghuni asrama, khususnya anak-anak Uni 7. Dengan rasa penuh kegembiraan, berharap kertas yang berisi pengumuman tersebut akan dibaca serta isi pesan pada secarcik kertas tersebut dapat diterapkan oleh seluruh penghuni asrama, khususnya anak-anak Uni 7. Akan tetapi, pada kenyataannya, respon dari anak-anak Uni 7 tak seperti apa yang diharapkan Mas Bobo. Perilaku kurang terpuji ditunjukkan oleh beberapa anak-anak Uni 7. Bahkan mereka mengabaikan kedatangan Mas Bowo yang kemudian berlanjut dengan tindakan merobek kertas yang telah ditempel pada mading Uni 7. Pada saat malam tiba, beberapa anak Uni 7 dengan senang hati melakukan aktivitas yang tak sewajarnya dilakukan di lingkungan asrama, di mana beberapa dari mereka mengkonsumsi minuman keras. Kegiatan ini dilakukan sepanjang malam, sampai pada akhirnya mereka telah menghabiskan beberapa botol miras dan membuat mereka mabuk. Kegiatan minum-minuman ini membuat sebuah kegaduhan di mana beberapa penghuni Uni 7 merasa terganggu. Kebisingan yang terjadi disadari oleh Okta. Okta adalah salah satu ketua unit di asrama ini. Dia adalah ketua unit 7. Dengan tanggung jawab yang dipikul Okta, dia menghampiri teman-teman unit 7 yang sedang pesta minuman keras. Okta menegur mereka dan memberi sebuah nasihat yang tanpa sadar, nasihat inilah akan membuat mereka sadar bahwa mereka tinggal tidak sendiri di asrama. Nasihat baik inilah yang pada akhirnya mengetuk pintu hati mereka untuk meninggalkan perbuatan tak terpuji. Beberapa anak Uni 7 sangat gemar menghabiskan waktu luang mereka dengan cara bermain game seharian, sampai pada akhirnya mereka lupa waktu. Perilaku seperti ini sangat mengganggu penghuni asrama yang sedang belajar maupun beristirahat. Suara dengan volume yang tinggi dan ditambah teriakan-teriakan mengumpat sangat mengganggu penghuni asrama lainnya. Hal ini direspon dengan cepat oleh Okta sebagai ketua unit dengan cara mendatangi mereka yang menegur mereka yang bermain game tersebut. Bermain game sebenarnya adalah perbuatan yang sah-sah saja untuk dilakukan. Akan tetapi, ketika bermain game dengan membesarkan volume yang cukup tinggi serta teriakan-teriakan mengumpat dan ditambah dengan bermain game yang menghabiskan waktu seharian, akan sangat merugikan diri sendiri, orang sekitar yang hidup berdampingan dengan mereka. Karena pada dasarnya, mereka yang bermain game adalah mereka yang tinggal di asrama yang notabene hidup berdampingan. Unit 7 cukup beruntung memiliki ketua unit yang berani menegur dan mengingatkan mereka yang bermain game seharian penuh. Meskipun
dengan menegur akan mengakibatkan ketidaknyamanan untuk Okta sendiri. Akan tetapi, sebagai teman dan selaku ketua unit tak melakukan tindakan yang semestinya harus dilakukan. Ketua unit bahkan mengingatkan mereka untuk tidak lupa berdoa agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di mana dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, hidup akan terasa lebih indah. Begitu kira-kira pesan Okta yang disampaikan kepada mereka. Tepat setelah kejadian, minum-minuman yang dilakukan dan bermain game seharian oleh penghuni unit 7, beberapa dari mereka mengalami sakit karena minum terlalu banyak dan sampai bergadang, mengakibatkan beberapa dari mereka mengalami demam. Akan tetapi, hal ini juga yang pada akhirnya mengetuk pintu hati mereka. Mereka senantiasa merenung dan berdoa, serta mengingat kembali nasihat yang pernah disampaikan oleh ketua unit. Di mana pada akhirnya mereka sadar dan ingat kepada Sang Pencipta. Unit 7 yang dihuni oleh beberapa orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk agama. Akhirnya, satu persatu mulai membenahi diri, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dengan berdoa, dengan cara aturan agama masing-masing. Mereka dengan rendah hati berdoa meminta pengampunan, serta meminta untuk diarahkan untuk hidup yang lebih baik, untuk menghindari perbuatan-perbuatan menyimpang. Mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah menghargai satu sama lain adalah salah satu sikap terpuji yang perlu diterapkan dalam hidup bersosial. Terlebih lagi hidup dan tinggal di asrama. Dan kemudian dalam menjalani hidup tetaplah selalu mengandalkan Tuhan, karena dengan mengandalkannya hidup akan jauh lebih baik.